Udah kelihatan belum? Sudah. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you so much for your attention. So today, I'm from Group 3 with my friends Ahmad Alganiyu, Gia Maharani, and also Gentle will present forecasting. And for the first materi will present by Gia. Gia, time is yours. Rahel, sebelumnya kalau di Zoom kayak gini nanti bakal error nggak PPT-nya? Takutnya nanti bakal error. Atau biar kayak ini. Error nggak coba? Wait. I'm sorry. Enggak sih. Nah, Biar kayak ini aja. Jadi aku geseran coba. Nggak error. Belum. Okay. Good afternoon everyone. So today the first one who will present and explain about our material is me, Gia Maharani, about forecasting. Jadi materi kita hari ini dari kelompok kami ialah mengenai forecasting atau peramalan. Nah, dari pengertiannya sendiri, peramalan itu ialah the science of predicting future events atau seni, ilmu, atau proses untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Nah, ada 3 cara untuk melakukan peramalan atau 3 sistem, 3 jenis cara untuk melakukan peramalan. Yang pertama yaitu dengan melibatkan pengambilan data historis. Nah, data historis atau kejadian-kejadian di masa lalu itu dikumpulkan lagi. Kemudian diproyeksikan ke masa mendatang dengan menggunakan bentuk model matematis. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif atau melakukan peramalan instan berdasarkan sesuatu yang kita amati yang telah terjadi di masa lampau. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kombinasi antara model matematis tadi dengan prediksi intuisi tadi, dan tidak ada sebenarnya cara yang paling unggul di antara ketiganya. Itu semua tergantung kepada biaya, waktu, atau aspek-aspek lain yang mendukung peramalan. Next slide, Rahel. Nah, yang kedua yaitu forecasting the time horizon atau meramalkan horizon waktu. Nah, horizon waktu untuk melakukan peramalan itu sendiri terdiri dari 3 jenis horizon atau 3 jenis waktu. Yang pertama yaitu short term atau jangka pendek. Jangka pendek ini hanya meliputi 3 bulan sampai 1 tahun. Dan umumnya itu perencanaan atau peramalan yang dilakukan adalah terhadap sesuatu yang bisa diputuskan secara instan atau bisa dirubah secara cepat. Contohnya itu merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Hal-hal itu tadi kan bisa diputuskan secara cepat. Kemudian ada medium term. Medium term ini ialah jangka menengah, di mana melebihi 3 bulan, tetapi masih di bawah 3 tahun. Nah, peramalan jangka menengah ini mencakup untuk merencanakan penjualan, perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, serta menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Nah, jadi peramalan jangka menengah ini tidak bisa diputuskan lebih cepat, secara cepat seperti yang short term tadi. Kemudian ada yang long term. Long term ini jangka waktunya lebih dari 3 tahun dan memutuskan sesuatu yang tidak bisa diubah secara cepat dan seringkali kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya itu untuk memutuskan produk baru atau melakukan sebuah kemudian juga memutuskan pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Karena kan kita nggak bisa pindah-pindah tempat atau bangunan itu dalam waktu kurang dari 5 tahun biasanya, atau dalam hitungan 1 tahun saja. Next slide, Rahel. Lalu yang selanjutnya itu ialah difference in forecast term. Sebenarnya ini bukan perbedaan, tetapi lebih ke hal-hal khusus terkait dengan horizon waktu tadi atau jangka waktu tadi. Yang pertama yaitu short term, di mana jangka pendek ini biasanya menerapkan atau applying different methodologies with long term. Dia menerapkan metode yang berbeda dibandingkan dengan jangka panjang. Nah, metode yang diterapkan dalam peramalan jangka pendek ini meliputi teknik matematis seperti rata-rata bergerak, nama formulanya. Kemudian penghalusan eksponensial dan ekstrapolasi tren yang nanti akan dibahas grafik, tabel, dan sebagainya oleh teman saya.
Kemudian yang kedua itu medium term, di mana medium term ini sebenarnya bersamaan, along with long term, bersamaan dengan jangka panjang, itu mencakup atau menangani permasalahan yang lebih menyeluruh dan lebih kompleks, dan mendukung keputusan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan proses yang tidak bisa diputuskan secara instan seperti yang short term tadi. Kemudian lanjut lagi ke short term, ini nggak salah, emang benar short term, di mana jangka pendek itu sebenarnya lebih direkomendasikan dibandingkan jangka menengah dan jangka panjang. Kenapa seperti itu? Padahal kan fokus mereka itu berbeda-beda. Ada sesuatu yang tidak bisa diputuskan secara instan, ada juga sesuatu yang harus diputuskan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi mengapa short term lebih bagus atau lebih tepat dibandingkan yang long term? Karena peramalan penjualan itu harus diperbarui secara berkala untuk menjaga nilai dan integritasnya. Jadi peramalan itu harus dikaji ulang dan direvisi pada setiap akhir periode penjualan, dan lebih tepat menggunakan peramalan jangka pendek. Lanjut, Sel. Kemudian ada product life cycle effects atau pengaruh siklus hidup produk, di mana ada faktor lain yang harus dipertimbangkan saat membuat peramalan penjualan, terutama peramalan penjualan jangka panjang, yaitu pengaruh siklus hidup produk ini. Nah, pengaruh siklus hidup produk ini menggambarkan atau memproyeksikan tingkat penempatan pekerja yang berbeda-beda, penentuan tingkat persediaan dan kapasitas pabrik sepanjang produk melewati tahapan awal hingga akhir. Nah, tahapannya itu meliputi tahapan perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Nah, keempat tahapan itu harus dilalui oleh tiap produk agar berhasil. Nah, juga kan pengaruh siklus hidup produk ini bergantung kepada ketahanan sebuah produk, karena nggak semua produk itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan harus disesuaikan juga dengan horizon waktunya tadi. Kemudian types of forecasting atau jenis-jenis peramalan. Ada 3 jenis peramalan. Yang pertama yaitu economic forecasting atau peramalan ekonomi, di mana fokusnya itu lebih ke hal-hal ekonomi. Contohnya itu seperti memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang atau dana yang dibutuhkan, dan indikator perencanaan lainnya seperti pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. Lalu ada teknologi forecasting atau peramalan teknologi. Ini lebih kepada tingkat kemajuan teknologi yang kita miliki atau yang dapat mendukung terjadinya produksi atau inovasi yang akan kita lakukan. Kemudian ada demand forecasting atau peramalan permintaan, di mana ini yang akan menjadi fokus bahasan kita kali ini, yaitu kita meramalkan atau memprediksi permintaan dari para konsumen di masa mendatang sesuai dengan data historis di masa lalu. Lanjut, Sarah. Kemudian ada importance of forecasting system. Ada 3 kepentingan strategis peramalan. Yang pertama yaitu human resource, kemudian ada capacity, kemudian ada supply chain management. Nah, jadi teman-teman, peramalan ini ialah satu-satunya prediksi mengenai permintaan hingga permintaan tersebut benar-benar terjadi. Dan peramalan ini berdampak... Dia nggak ada suaranya ya? Oh, nggak ada suaranya. Ini kedengaran belum? Ada kok dari tadi. Mungkin Ada. tahu dong. Carol belum. Sorry. Ada nggak? Nanti udah sampai selesai dan nggak ada suara. Ada kan? Udah. Aman. Ulang lagi. Jadi ada kepentingan strategis peramalan atau importance of forecasting system. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, peramalan ini adalah satu-satunya prediksi mengenai permintaan, hingga permintaan yang sebenarnya itu benar-benar terjadi, benar-benar diketahui. Nah, peramalan ini itu berdampak terhadap beberapa aspek, lebih tepatnya 3 aspek di sini, atau 3 aktivitas. Yang pertama itu sumber daya manusia atau human resource, di mana untuk mempekerjakan, melatih, dan memberhentikan pekerja itu bergantung pada permintaan. Jadi kalau permintaan dari konsumen atau dari masyarakat itu banyak, akan ada peluang untuk menambah tenaga kerja. Begitu pula sebaliknya, apabila permintaan sedikit, akan ada peluang untuk mengurangi tenaga kerja. Kemudian mengenai kapasitas. Kapasitas ini harus dipenuhi secara tepat, jangan terlalu kurang dan jangan terlalu banyak. Apabila terlalu sedikit kapasitas yang kita sediakan, itu akan berdampak kepada terhambatnya pengiriman, kemudian berdampak pada ketidakpuasan konsumen, lalu konsumen bisa jadi lari ke kompetitor. Kemudian kalau terlalu banyak, itu akan berdampak kepada biaya yang terlalu melonjak tajam, berkaitan dengan keefektifan dan keefisienan perusahaan. Kemudian supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Ini lebih berfokus kepada hubungan kita dengan para pemasok, karena kan kita harus memenuhi kewajiban, kemudian juga
memenuhi kewajiban dan juga memberikan hak mereka, hak pemasok agar dapat menjamin kebutuhan daripada bahan mentah yang kita inginkan. Lanjut saya. Kemudian lanjut ada 7 steps forecasting system atau 7 langkah sistem peramalan. Yang pertama yaitu setting goals atau menetapkan tujuan. Nanti kita melakukan peramalan itu tujuannya untuk apa sih? Apakah untuk menentukan jumlah tenaga kerja, atau apakah untuk menentukan jenis produk, atau melakukan inovasi, dan lain sebagainya. Kemudian selecting elements to forecast, memilih unsur-unsur yang akan diramalkan. Nah, jadi unsur-unsur yang akan diramalkan ini apa sih? Apakah permintaan masyarakat, apakah ketidakpuasan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu determine the time horizon atau menentukan horizon waktu peramalan. Nah, jangka waktu yang mana yang harus kita pakai? Apakah jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah, tergantung dengan kebutuhan dari hal yang kita ramalkan tadi. Kemudian choose the type of forecasting model, memilih jenis model peramalan. Nah, jenis-jenis model peramalan ini tadi contohnya seperti rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, dan analisis regresi yang sudah saya bilang tadi bentuk formulanya. Kemudian lanjut saya. Yang kelima ialah collecting data atau mengumpulkan data sesuai dengan metode dari peramalan yang kita sudah tentukan tadi. Apakah menggunakan data matematis atau hanya sekedar prediksi intuisi. Kemudian making forecasting, di sini sudah membuat peramalan, sudah terjun ke lapangan langsung. Lalu ada validation and implement the result atau memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Di mana hasil peramalan ini nanti akan dikaji ulang lagi di mana letak kesalahannya agar dapat mendukung kejadian di masa depan menggunakan data yang sekarang yang akan menjadi data historis nantinya. Baik. Nah, dari jenis-jenis 7 steps forecasting system tadi, itu harus diperhatikan juga 3 hal. Yang pertama yaitu jarang ada peramalan yang sempurna meskipun kita melakukan 7 langkah tersebut dengan baik atau dengan tepat. Kemudian yang kedua, hampir semua teknik peramalan itu mengasumsikan sistem akan tetap stabil. Jadi meskipun 7 langkah ini dilakukan, belum ada nggak bisa dipastikan bahwa 7 langkah ini akan benar-benar memastikan peramalan kita itu terjadi begitu kan, karena kan asumsinya kita tetap stabil. Kita nggak mikir apakah ada kesalahan atau error di tengah jalan. Kemudian yang ketiga yaitu peramalan kelompok produk dan peramalan secara keseluruhan itu lebih akurat daripada peramalan produk individu. Jadi harus mencakup atau mengajak kerjasama berbagai ahli dan juga manajer. Lanjut, Sarah. Nah, kemudian pendekatan dalam peramalan. Pendekatan dalam peramalan ini ada 2, kuantitatif analisis dan kualitatif analisis. Yang pertama ini kuantitatif analisis dulu, yaitu menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu atau data historis dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Nah, analisis kuantitatif ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu model deret waktu atau time series model. Itu mencakup pendekatan naif namanya, kemudian ada rata-rata bergerak, dan ada penghalusan eksponensial. Naif approximation, moving average, and exponential smoothing. Nah, kemudian ada yang namanya model asosiatif dalam analisis kuantitatif ini. Contohnya itu seperti regresi linear yang menggabungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan nantinya. Jadi kuantitatif ini lebih berputar ke angka atau grafik, tabel, dan lain sebagainya. Lanjut, Sir. Kemudian ada analisis kualitatif, di mana analisis kualitatif ini lebih atau bisa juga dikatakan sebagai peramalan subjektif yang melibatkan faktor-faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Jadi tidak terlalu banyak peran angka, grafik, dan lain sebagainya di sini. Nah, analisis kualitatif ini meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu juri dari opini eksekutif, di mana dalam metode ini itu menggunakan pendapat dari kumpulan manajer atau pakar tingkat tinggi. Nah, kemudian ada Delphi method atau metode Delphi, di mana teknik peramalan ini menggunakan suatu proses kelompok sehingga memungkinkan para ahli membuat peramalan. Nah, ada 3 aktor atau 3 faktor yang terdapat dalam metode Delphi ini, yaitu pengambil keputusan. Pengambil keputusan ini meliputi manajer, kemudian juga karyawan, dan juga responden. Lalu yang ketiga yaitu sales force composite atau komposit tenaga penjualan. Nah, dalam pendekatan ini, setiap tenaga penjualan itu memperkirakan berapa penjualan yang dapat ia capai dalam wilayahnya. Ini lebih sering kita kenal seperti
seperti sales kayak gitu. Jadi sales gitu harus memenuhi berapa banyak penjualan yang bisa mereka lakukan dalam per bulan misalnya. Kemudian ada consumer market survey atau survei pasar konsumen. Metode ini meminta input secara langsung atau kepuasan secara langsung dari konsumen. Jadi kita seperti meminta testimoni langsung dari konsumen gitu. Lanjut, Sel. Nah, lalu masuk kepada time series forecasting atau peramalan deret waktu. Nah, ini udah masuk ke metode kuantitatif tadi, yang mana ada 3 jenis. Ada pendekatan naif, rata-rata bergerak, dan juga penghalusan eksponensial. Nah, pertama, mengenai time series decomposition atau dekomposisi deret waktu. Nah, dekomposisi deret waktu ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu tren. Tren ini adalah pergerakan data sedikit demi sedikit, apakah meningkat atau menurun. Contohnya itu perubahan pendapatan, populasi, penyebaran umur, atau pandangan budaya. Itu dapat mempengaruhi pergerakan tren. Kemudian ada namanya season atau musim. Musim ini ialah pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Contohnya itu hari, minggu, bulan, atau kuartal. Kalau minggu kan ada 7 hari. Kalau 1 bulan kan ada 4 minggu, begitu dan lain sebagainya. Kemudian ada siklus atau cycle. Itu ialah pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Dan ini merupakan satu hal penting dalam analisis dan perencanaan bisnis jangka pendek. Kemudian ada yang namanya variasi acak atau random variation, yaitu satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak lazim. Nah, sesuai namanya, variasi acak ini tidak mempunyai pola khusus seperti tren, musim, dan juga siklus tadi. Kemudian ada naif approach atau pendekatan naif. Nah, pendekatan naif ini dari namanya, itu adalah pendekatan yang paling mudah, di mana kita hanya mengasumsikan bahwa permintaan di periode selanjutnya itu akan sama sesuai dengan data historis yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, pendekatan naif ini adalah metode peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya, karena kan nggak terlalu banyak mengumpulkan data dan lain sebagainya. Kemudian ada moving average atau rata-rata bergerak. Nah, rata-rata bergerak ini menggunakan sejumlah data aktual di masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Nah, langsung aja simpelnya itu ke formula atau rumusnya. Untuk menghitung rata-rata bergerak itu mudah sekali, menggunakan rumus sigma dari permintaan dalam periode N atau seberapa banyak periode yang kita inginkan sebelumnya, dibagi dengan jumlah periode itu sendiri. Next cell. Nah, contohnya kan rata-rata bergerak 3 bulanan di bulan April. Masukkan rumus yang tadi, sigma dari permintaan dalam periode N sebelumnya, kan ada 3N tuh, 10, 12, dan 13. 10 tambah 12 tambah 13, kemudian dibagi dengan 3, dibagi dengan N. Maka dapatnya 11/2/3. Next. Oke, kayaknya udah cukup di bagian saya. Akan lanjut ke Rahel, apabila teman-teman punya pertanyaan, nanti boleh disiapkan. Thank you. Rahel, time is yours. Okay, thank you so much, Gea. Masih tentang metode-metode dalam forecasting. So the first is exponential smoothing. It is a form of moving average that dia itu ada weeks decline exponential and biasanya dia most recent data weighting most. Nah, di sini ada juga request smoothing constant atau konstantanya, biasanya dilambangkan dengan alpha. Dan alpha ini angkanya itu antara dari 0 sampai 1 dan dia subjectively chosen. Dan yang terakhir itu ada involve little record keeping of past. Lalu gimana sih formula dari smooth tadi? For case itu kita bisa cari dengan last period forecast plus alpha multiply last period actual demand minus last period forecast, atau ini for the formula untuk FT di sini itu maksudnya adalah new forecast-nya. Kalau FT minus 1 itu forecast sebelumnya atau last period. Lalu ada alpha. Alpha ini biasanya sudah ada ketentuan dari soalnya. And A ini kalau di formula ini biasanya untuk actual demand. Pokoknya kalau T1 itu biasanya buat periode sebelumnya atau periode yang udah ditentukan seperti itu. Lalu kita bisa lihat langsung dari example page 175. Bisa dilihat di buku dan kita udah dapat diketahuinya atau noun predicted demand-nya is
142 for Mustangs, and for the actual demand we got 150 and 3, and smoothing constantnya di sini kita pakai 0.2. And ini cara jawabnya, new forecast, kita pakai rumus yang tadi kan, dikasih tahu kalau predicted demand itu 142 ditambah dikali dari smoothing constantnya atau konstantanya tadi, konstantanya tadi dikali dengan actual demand dikurang sama predicted demand. Baru kita bakal dapat dari perkalian tadi kita bakal dapat 2,2, dan kalau ditambah dengan si predicted demand-nya tadi kita bakal dapat 144,2 yang kalau dibuatkan jadi 144 karena nggak ada objek yang koma atau desimal gitu. Nah, ini kalau misalnya kita pakai juga dalam konstanta 0,5. Ini teman-teman bisa lihat, ini dipakai saat periode kedua, periode ketiga, 4, 5, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa lihat kalau dari grafiknya. Untuk grafiknya ini ada grafik yang warna kuning ini actual demand-nya atau ya yang aslinya gitu kan kalau udah kejadian. Kalau yang biru ini yang waktu pakai 0,5, yang ungu itu waktu dihitung dengan 0,1. Tapi bingung nggak sih kadang-kadang gimana sih mau menentukan dari si alpanya itu kita bakal pakai alpha with the high values ketika rata-ratanya itu lagi berubah atau ketika grafiknya itu lagi nggak stabil, bahasa mudahnya lagi nggak stabil, lagi naik turun banget deh. Bedanya kalau waktu kita mau pakai alpha yang nilainya lebih rendah itu biasanya ketika rata-rata atau grafiknya itu lagi stabil. Misalnya kita lihat lagi contoh di sini, kita lihat ya, kalau di bulan-bulan awal nih kayaknya lagi nggak stabil-stabil banget. Jadi di sini kita bagusnya makainya waktu pakai alpha 0,5. Dan kita bisa lihat nih, waktu kita pakai alpha 0,5, ternyata forecasting kita ini benar, ada nih yang benar di sini dengan si actual demand-nya. Tapi kalau mau contoh lihat yang agak stabil, yang agak di akhir-akhir ini kan agak stabil nih, kita boleh pakai si 0,1 yang mana yang lebih kecil seperti itu kan. And ternyata forecast kita itu close to actual demand dibandingkan ketika kita kalau mau pakai 0,5 itu lebih close ketika pakai 0,1 kan. Jadi memang bagusnya seperti itu. Tapi ya namanya peramalan, nggak bisa kita hindari ya kesalahan atau nggak benar-benar pas tepat seperti itu. Tapi gimana mau ngitungnya? Ngitungnya itu dengan actual demand dikurang forecast value atau AT minus FT. Lalu ada juga cara-cara menghitung kesalahan penghitungan biasanya itu ada 3 cara. Ada mean absolute deviation, and mean square error, and the last is mean absolute percent error. Sebenarnya kayak kalau dilihat gini kayak bingung nggak sih, kayak apa ndah ada sigma, terus di sini ada lagi sigma i sama dengan 1 sampai n seperti itu. Bakal lebih mudah kalau kita langsung coba dicontoh, langsung lihat di contoh. Oke, ini ada contoh data nih, contoh data. Ini masih aku ambil dari buku. Teman-teman bisa lihat, kalau nggak salah ini halaman 178 gitu. Ini datanya, teman-teman udah lihat nih ya. Lalu pertama-tama kita mau hitung dulu MAD-nya nih. MAD-nya itu tadi caranya, rumusnya adalah sigma deviation dibagi N. Di sini dari datanya ini dia pakai ada alpha 0,1 dan 0,5. Jadi kita hitung dua-duanya ya. Deviation-nya itu udah bisa dilihat ketika di sini. Sigma deviation-nya udah dihitung nih, ada 82,45. Lalu kita tinggal taruh aja. 82,45 dibagi 10. Yang mana menghasilkan, dibagi 8. Karena datanya ada 8. Yang mana menghasilkan 10,31. Begitu juga untuk yang alfanya 0,5.
ada sigma deviation-nya ada 98,62 lalu dibagi 8 lalu akan menghasilkan 12,33. Lalu di MSI nih, di MSI ternyata dia makanya sigma for case error dikuadratkan dibagi n. Sebenarnya caranya ini udah mudah banget karena kita tinggal taruh yang ada di rumus dan yang udah ada di data seperti ini. Ini sebenarnya belum ditambah aja. Kalau ditambah ini bakal hasilnya ada 526,54 dibagi 8 yang akan menghasilkan 190,82. Lalu untuk yang 0,5 juga seperti itu. Tinggal dihitung aja, dibagi, lalu akan dapat hasilnya. Tapi yang memang agak ribet ini ada di si MAP ini. Karena dia ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi perlu dihitung satu-satu. Kita hitung cepat aja. Ketika kalau teman-teman, sebenarnya teman-teman boleh kalau mau hitung satu-satu, tapi kita mempersingkat waktu, jadi kita cepat-cepat aja. Ini ada 4, kalau udah dihitung yang 0.1 itu bakal dapat 44,75, lalu dibagi dengan 8, masih menggunakan data yang tadi, akan menghasilkan 5,59%. Kalau untuk MAP ini lebih kita menggunakannya hasilnya dengan bentuk persen seperti itu. Lalu untuk 0,5 masih sama juga. Caranya tinggal dihitung, ditaruh aja, lalu akan dapat hasilnya. Lalu selanjutnya ada exponential smoothing with trend adjustment. Ini itu dipakai ketika when a trend is present, exponential smoothing must be modified. Rumusnya itu sebenarnya semuanya itu nggak begitu ribet, tapi memang tulisannya itu kayak ribet banget. Jadi memang harus maunya teman-teman bisa fokus ya. Ini ada for case including trend atau FET, dilambangkan dengan FET. Lalu ada exponential smoothing for case atau FT, masih sama seperti tadi. Lalu di sini ada tambahan lagi, ada smooth trend atau dilambangkan dengan TT. Nah, kalau mau ngitung si exponential smoothing with trend adjustment ini atau FET ini, kita itu mesti ngitung dulu berapa si FT-nya tadi dan berapa si TT-nya tadi. Lalu ada step-stepnya gimana caranya supaya bisa mendapatkan si FT-nya tadi. Pertama-tama teman-teman, step 1 is compute the FT. Karena pertama adalah hitung dulu, cari dulu si FT-nya ini berapa sih, baru bisa cari si TT. Kenapa? Karena si TT ini menggunakan FT di dalam rumusnya. Dan di sini ada alfa, tapi di sini ada beta. Beta itu apa sih? Beta itu sama kayak alfa, tapi ketika dia di trend seperti itu. Ketika trend dia namanya di beta seperti itu. Oke. Lalu ketika sudah dapatkan si TT-nya, baru tinggal ditambah aja. Simpel kan sebenarnya. Untuk rumus CFT sendiri ada alfa dikali AT minus 1 plus 1 minus alpha multiply F C minus 1 plus TT minus 1. And for TT, it's beta multiply FT minus FT minus 1 plus 1 minus beta TT and multiply TT minus 1. Nah, kita langsung aja, nggak pakai lama, nggak pakai ribet, coba langsung ke example, langsung ke kasusnya nih. Gimana ya caranya? Ini ada lagi soal, kalau lihat di buku, contoh 6. Dia dari soalnya udah minta nih, kalau si alfanya maunya 0,2, betanya maunya 0,4. Mudah banget, karena udah dikasih tahu. Jadi tinggal ditaruh. Tadi rumusnya kan, ini udah tahu nih di bulan pertama atau first month itu udah dikasih tahu nih datanya. Berarti kita tinggal ngitung si second month. Lalu kita tinggal taruh aja. Untuk si F-nya of the second month we got alpanya kita tinggal taruh 0,2. Di sini ada A1. A1 itu kita ambil data dari bulan pertama, actual demand-nya bulan pertama, lalu ditambah 1 dikurang alpha yang udah ditentukan, yang udah dikasih tahu tadi, lalu dikali dengan smooth forecast bulan pertama, lalu ditambah smooth trend si bulan pertama. Smooth forecast bulan pertama itu ada 11, lalu ditambah smooth trend bulan pertama ada 2. Kalau ditambah ada 2,4 ditambah 10, 2,4 ditambah 10,4. Kalau ditambah
ya 12,8 unit. Lalu ngitung lagi, ini kita dapat nih, kita baru dapat F2 atau smooth forecast-nya si bulan kedua. Baru kita hitung lagi si smooth trend-nya di bulan kedua. Kita taruhlah si betanya 0,4. F2-nya udah ketahuan tadi 12,8, udah kita hitung bareng-bareng, dikurang F1-nya 11, ditambah 1 dikurang 0,4 dikali 2, 2-nya masih kita pakai trend si bulan pertama. Dihitung ada dapat 0,72 ditambah 1,2 akan mendapatkan 1,92. Udah dapat nih dua-duanya, berarti kan udah dapat smooth forecast and smooth trend. Tinggal ditambah aja buat dapatin si forecast including trend. Itu ya 12,8 ditambah 1,92 yang mana hasilnya adalah 14,72. Gini, kalau ini pakai rumusnya sama sampai ke bawah, jatuhnya seperti ini. Memang lebih mudah kalau kita pakai Excel karena kita nggak perlu ngitung satu-satu, bisa langsung semuanya. Oke, ini ada grafiknya, grafik ketika kita mau pakai perhitungan kita tadi, di mana alfanya 9,02 dan betanya ada 0,4. Ini grafik si actual demand-nya. Oke, kita lanjut aja langsung. Lalu the last one is trend projection. Oke, sebenarnya trend projection ini adalah metode yang mana fitting a trend line to historical data points to project into the medium to long range. Trend projection ini sebenarnya ada tiga, ada terpecah lagi jadi tiga. Ada graphical method, ada least square method, ada Box-Jenkins method. Tapi karena di kali ini kita bakal belajar linear atau garis lurus gitu, kita bakal fokus ke least square method. Di trend projection ini kan linear ya, persamaan linear itu balik-balik lagi ya Y sama dengan A ditambah BX, itu aja kan. Tapi untuk ngitung si A sama B-nya, kita ada rumus tersendiri nih, ada untuk si B ada sigma XY dikurang N X bar dikali Y bar dibagi sigma X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat. Untuk A-nya ada Y bar dikurang BX bar. Lalu sebenarnya si least square method ini meminimize the sum of the square error atau deviasinya. Contohnya nggak pakai lama, kita selalu pokoknya lebih mudah pakai contoh. Ini, kita mau cari si trend line-nya kan. Caranya adalah hitung dulu si B-nya. Ini datanya. Datanya ini udah lengkap banget. Kita tinggal taruh sigma XY X dikali Y ini 3063 dikurang N. N-nya kita ada pakai 7 data dikali X bar ini ada 4, lalu ada Y bar, yang mana ada 98,86 dibagi 140, atau sigma X kuadratnya, dikurang 7 dikali 4 kuadrat, bakal dapat 10,54. Lalu untuk A-nya kita pakai Y bar dikurang B dikali X bar, dapatlah nanti ada 56,70. Kan kayak tadi kan, kalau mau cari persamaan garisnya itu tinggal ditambah aja si A ditambah BX. A-nya ini udah dapat nih 56,70, taruh ditambah 10,54, taruh lagi X gitu. Ini untuk si trend line, persamaan trend line-nya. Kalau digambarkan bakal dapat kayak gini. Oke. Selanjutnya bakal dijelaskan dengan sobat saya, Ahmad Alganiu. Gani, time is yours. Oke, thank you, Rachel. Jadi, seasonal variations in data. Seasonal variation in data is a regular movement either increasing or decreasing over a certain period of time associated with recurring events such as weather or holiday. Di sini juga ada 5 step yang akan ada dari seasonal variation in data. First is find the average historical demand for each season or month in this case by adding up the demand for that month in each year divided by the number of years of data available.
to calculate the average demand for all months by dividing the average total annual demand by the number of seasons. 3. Calculate the seasonal index for each season by dividing the actual historical demand for this month from the first step by the average demand for the entire month from the second step. 4. Estimate the total annual demand for the next year. 5. Divide the predict total annual demand by the number of seasons, then relate it to the seasonal index for that month. This results in a season forecast. Next. Oke, jadi di sini kita menentukan faktor dari faktor musiman. Bisa dilihat sini ada tabel. Di tabel ini ada month, demand 2005 to 2007, average 2005 and 2007, average monthly and seasonal index. Jadi kita ini di sini ini tujuannya untuk mencari demand di 2008 untuk memperkirakan, meramal. Jadi pertama-tama kita itu mencari average monthly demand-nya dulu. Average monthly demand itu sama dengan 1128 dibagi 12 month sama dengan 94. Dan juga untuk mencari 1128 ini, itu dari demand 2005 dicari rata-rata, 2006 cari rata-rata, 2007 cari rata-rata juga, lalu ditambahkan semua dibagi 3. Lalu hasilnya kita dapatkan average monthly. Setelah kita mendapatkan average monthly, otomatis kita bisa mencari seasonal index-nya. Untuk rumus seasonal index ini sendiri, average monthly demand 2005 to 2007 dibagi dengan average monthly demand. Yang berarti kita contohkan dari yang Januari aja ya teman-teman. Yang Januari itu kan 90. Jadi kita masukkan lalu average monthly di Januari juga 94. Lalu kita bagi hasilnya adalah 0,957. After kita sudah mendapatkan seasonal index, kita bisa mencari nih tahun 2008 nanti berapa peramalan yang kita dapatkan di bulan Januari sampai Desember. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang Januari saja. Jadi untuk yang Januari ini, kalian bisa menentukan rumus seperti ini. Ini 1200 bagi 12 ini memang ya teman-teman, memang rumusnya. Jadi 1200 bagi 12 dikali seasonal index yang kita dapatkan. Seasonal index-nya adalah 0,957, berarti ada 95,7 dibulatkan menjadi 96. Untuk mencari Februari juga bisa ikuti cara yang sama. 1200 dibagi 12 dikali 0,851 berarti perkiraan Februari di 2008 itu adalah 85. Next. Jadi sini ada applying seasonal factors with trends, menggunakan trend. Di sini applying seasonal factors with trend-nya itu Y sama dengan 8090 ditambah 21,5X, di mana Y adalah number of inpatient day, jumlah hari dia perawat pasien, dan X adalah waktunya. Di sini itu ada sebuah hospital, rumah sakit, dia itu ingin memprediksi di bulan 67 sampai 78 itu berapakah jumlah pasien yang akan ada di hospital itu, dan sebelumnya itu dia sudah memiliki data 66 bulan sebelumnya. Jadi di sini number of inpatient day menggunakan rumus yang sudah tersedia ini 8090 ini, lalu ditambah 21,5 dikali X 67 ini karena Januari ini termasuk ke bulan 67. Yang ke 67 karena 66-nya sudah lewat. Jadi ya hasilnya adalah 9.530. Lalu kalian bisa lihat di sini ini ada grafik seasonal index yang sudah tersedia. Jadi ini memang udah ada ya teman-teman. Bisa dilihat. Next. Oke, seasonal variation in the data. Jadi sini adalah number of inpatients. Nah, jadi sini itu langkah terakhirnya itu seperti yang kita lakukan pada step pertama tadi. Dari trend, yang ini trend tapi ya sama saja. Jadi menggunakan yang hasil yang kita kalikan tadi, trend adjust forecast 9.530 dikali seasonal index dari monthly-nya itu 1,04 sama dengan 9.911. Untuk Februarinya bisa menggunakan cara yang sama. Next. Di sini ada cycle variation in data. Cycles itu are like a drink variation in data, but occur of previous years instead of weekly, monthly, and quarterly. Forecasting a time series is very difficult because it includes a large number of factors. Using a Gaussian analysis for forecasting, using the following equation, y equals e plus bx,
di mana y sama dengan nilai variabel terikat, A-nya adalah persimpangan sumbu, B kemiringan garis regressi, dan V-nya itu X-nya itu variabel terikat. Variabel bebas. Next. Calculate linear regression equation. Jadi sini itu ada tabel dari penjualan, tapi dalam bentuk tabel penjualan dalam bentuk jutaan, atau kita dalam grafik nanti di garis Y, dan local payroll, upah dalam bentuk billion, itu di miliar, dan itu adalah X. Bisa dilihat sini, kalian bisa pastikan titik-titiknya itu sama dengan apa yang ada di tabel ini. Yang 2.0 ini ada 3, ada yang 1, ada yang 2. Bisa lihat titiknya, sudah pas ya. Next. Oke, di sini kita mencoba untuk mengkalkulasi regression equation. Jadi di sini untuk cari X-nya itu menggunakan sigma X per 6. 6 ini itu didapatkan dari jumlah dari data-data ini. Jumlah data ini adalah 6, atau bisa kalian sebut juga kalau ingin rumusnya adalah X per N. Berarti sama dengan 18 per 6 sama dengan 3. Lalu untuk Y adalah sigma Y per 6 sama dengan 15 per 6. Bisa kalian lihat di tabelnya itu. Sama dengan 2,5. Lalu B-nya itu adalah sigma XY dikurang N, X bar dikali Y bar, terus per sigma X kuadrat dikurang NX kuadrat sama dengan, untuk XY-nya ini seperti yang di tabel ini 91,5 dikurang 6 dikurang 6 dikali 3 dikali 2,5 dibagi 80 dikurang 6 dikali 3 pangkat 2 sama dengan hasilnya adalah 0,25. Lalu yang A-nya, setelah kita mencari B, kita bisa mencari yang A. Lalu A adalah Y bar dikurang BX sama dengan 2,5 dikurang 0,25 dikali 3 sama dengan 1,75. Atau kita bisa sebut dengan persamaannya yaitu Y sama dengan 1,75 ditambah 0,25X, atau kita bisa sebut penjualan sama dengan 1,75 ditambah 0,25 upah payroll. Next. Oke, di sini ada standard error of the estimate. Oh ya, untuk pertama-tama ini, yang formula pertama ini, itu perlu saya kasih tahu lagi, ada kesalahan. Jadi di bawahnya dia ada N kurang 2 juga, sama seperti yang formula kedua. Jadi di sini jadi di sini Y sama dengan value of Y for each data point, and YC is calculate for value of dependent variable from regression equation, and N was the number of data. Jadi di sini itu terserah mau pakai rumus yang mana. Tapi untuk contoh yang kali ini kita akan menggunakan formula yang kedua. Next. So kita akan mencoba untuk calculating the estimation standard error. Jadi di sini calculate the standard error of the estimate. Di sini ada sigma Y kuadratnya itu sudah ditentukan. Jadi ya, in short, Y kuadratnya itu adalah 39,5. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi, sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B sigma XY per N dikurang 2. Nah, ini untuk sigma Y kuadratnya yang tadi 39,5 yang baru ini, lalu dikurang A. Nilai A ini yang dari tabel sebelumnya, yang sebelum materi yang ini tadi. Lalu sigma Y-nya ini seperti ya, sama yang tabel tadi 15 dikurang 0,25 dikali 51,5 dibagi N dikurang 2. 6 dikurang 2 sama dengan 0,306, tapi dalam bentuk jutaan, jadi dikali 1 juta, maka hasilnya adalah 306.000 dolar penjualan. Next. Okay. The next material will be presented by Muhammad Jentel Habib. Kepada Jentel, saya persilakan. Yeah, okay, thank you, Gani. I'll continue this presentation. Okay, here we can see correlation coefficient. Okay, to calculate R, we use the same data required previously to calculate A and B for the regression line, the following equation. Ya, bisa dilihat di sini ya, kita untuk mencari R akan rumus seperti di bawah ini ya. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat
kali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Oke, next. Correlation coefficient. Ya, di sini bisa kita lihat ya, perfect positive correlation. Nah, ini correlation sempurna positif R sama dengan +1. Sedangkan kalau yang positif biasa saja yaitu R-nya itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Dan tidak ada correlation atau R sama dengan 0 ya. Bisa dilihat di sini ya. Perfect negative X correlation atau R sama dengan -1 di bawah 0. Next. Oke, di sini bisa kita lihat contohnya ya. Di sini ada tabel di atas. Ya, masukkan rumusnya seperti yang tadi. R sama dengan sigma X. Ya. Yang bisa kita ambil di sini ya. R sama dengan 6 dikali 5, 1,5 min 18 dikali 15,0. Ya, kita mendapatkan 6 ini seperti yang dijelaskan tadi. Jumlah total semua yang ada di tabel. Ada 6. Terus tinggal masukkan angkanya saja, terus dijumlahkan. Bisa kita lihat di sini, hasilnya itu 0,901 ya. Next. Multiple regression analysis. Ya, regresi menjemuk dapat kita gunakan untuk menciptakan sebuah model dengan variabel bebas, bukan hanya dengan satu variabel. Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2. Nah, di mana Y sama dengan variabel atau sales, A sama dengan konstan. Ya, X1 dan X2 yaitu the value of two independent variable, respectively regional wage and interest rates. B1 dan B2 yaitu coefficient of the two independent yang merupakan coefficient di antara dua variabel itu. Next. Okay, using multiple regression equation. Ya, di sini menggunakan multi regression ya. Ya, neo component regression line for the nodes is follows. Ya, seperti di bawah ini. Y sama dengan 1,80 ditambah 0,30 dikali 1 dikurang 5,0 dikali 2. If S from file weights are $6 billion and interest rate are 0,012%, then forecast sales are. Nah, bisa kita lihat di sini ya, jika dia itu X-nya sebesar 6 miliar. Dan tingkat rata-ratanya itu 0,12 atau 12% ya. Seperti di bawah ini, salesnya 1,80 ditambah 0,30 dikali 6 dikurang 5,0 dikali 0,12. Yang didapat itu 1,8 dikali ditambah 1,8 dikurang 0,6 sama dengan 3. Nah, yang dimana semua ini masuk ke dalam juta dolar. Next. Ya, adaptive smoothing. Yeah, it's possible to use the computer to continually monitor forecast error and adjust the values of the alpha and beta. Coefficient use exponential smoothing to continually minimize forecast error. This technique is called adaptive smoothing. Next. Focus forecasting. Developed at American hardware supply. Focus forecasting is based to pretty simple. Ya, di sini ada dua prinsipnya, yaitu yang pertama, sophisticated forecasting models are not always better than simple ones. And then there is no single technique then should be used for the all product or service. This approach uses historical data to test multiple forecasting models. For individual items, for the forecasting model with the lowest error is then used to forecast the next demand. Next. Hell. Next. Udah, ini belum ya? Habis ya?
Ya, di sini bisa kita lihat ada dua grafik. Yang pertama grafik tentang makanan cepat saji, restoran makanan cepat saji. Dan yang kedua yaitu FedEx call center. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Di sini grafiknya menunjukkan ada persennya, kemudian ada waktu-waktunya, yaitu makan siang dan makan malam. Oke. Okay, thank you so much for your attention. That's all from our presentation. If you have any question, please leave it on comment below or in Google Classroom. Okay, we already got some question, but would you prefer we answer it here or in Google Classroom? You can just kindly put your answer in the Google Classroom as Ma'am Afrima stated before. So because of that, I'm willing to ask everyone to fill the form on the Google Classroom. Put your questions there. Don't forget your NPM and also your name and also your group number. And before we end, I'm asking the group 3 to end the presentation first. Thank you.